warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya. Kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya anak-anakku. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Siapa KM-nya? Tolong siapkan KM. Terima kasih KM telah menyiapkan. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan seperti biasa, Bu Nadia akan melakukan presensi kehadiran. Bu Nadia mau tahu nih, siapa yang hari ini tidak berangkat, hari ini yang izin sakit, hari ini yang tidak masuk. Anak-anakku, ketika Bu Nadia menyebut atau memanggil nama kalian, kalian bisa mengatakan hadir dan mengangkat tangannya. Baik, presensi hari ini akan Bu Nadia mulai ya. Dengarkan baik-baik anak-anak. Nama kalian akan Ibu panggil. Baik anak-anak, apakah ada yang ingat? Kemarin kita belajar apa? Iya, betul. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema kerajinan tangan. Apa aja sih yang akan dipelajari hari ini? Yang pertama, kita akan melakukan percakapan melalui alat komunikasi sederhana. Yang kedua, kita akan mengenal pecahan sederhana. Dan yang ketiga, bentuk energi angin dapat diubah menjadi energi gerak. Nah, yang pertama kita akan membahas melakukan percakapan dengan alat komunikasi sederhana. Di sini Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu ya, agar kalian paham bagaimana cara bertelepon dengan baik. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu fungsi telepon itu untuk apa? Ada yang tahu? Iya, betul, untuk menanya kabar. Ada yang tahu lagi fungsi telepon itu apa? Iya, betul, untuk berkomunikasi. Ada yang tahu lagi fungsi telepon untuk apa? Tidak tahu, sudah. Nah, fungsi telepon itu untuk berkomunikasi antara satu orang dan satu orang lainnya. Di dalam bertelepon, kita mempunyai etika dan tidak boleh sembarangan ya, anak-anak. Di dalam telepon itu, kita mempunyai etika bertelepon. Jadi, kalau kita sedang bertelepon, tidak boleh sembarangan ya, anak-anak. Nah, apa aja sih etika bertelepon itu? Mau tahu? Ibu jelaskan ya. Nah, etika bertelepon itu yang pertama, gunakan bahasa efektif dan santun. Apa sih Bu itu artinya? Maksudnya itu, ketika kita sedang bertelepon, kita tidak boleh menggunakan kata kasar. Kita harus sopan dan santun ya anak-anak ketika bertelepon. Nah, etika yang kedua, perhatikan siapa yang diajak berbicara. Yang kedua itu perhatikan siapa yang diajak berbicara dan gunakan sapaan yang sesuai. Jadi ketika bertelepon kita tanya terlebih dahulu dengan siapa. Ketika itu orang dewasa dan di atas kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, dan kepada teman sebaya pun, ke adik kelas kita pun harus menggunakan bahasa yang sopan. Iya. Nah, yang ketiga ada
Ucapkan salam pembuka. Apa sih Bu salam pembuka itu? Salam pembuka itu ketika kita bertelepon, kita ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum, selamat pagi, halo, seperti itu ya anak-anak. Nah, yang keempat itu sebaiknya isi percakapan singkat dan padat. Maksudnya itu ketika kita sedang bertelepon, langsung aja nanya ke intinya, jangan bertele-tele, jangan banyak basa-basi. Jadi langsung aja kita mau nanyain apa, langsung kita tanyain, jangan banyak basa-basi ya. Yang kelima itu akhiri percakapan dengan salam penutup. Maksudnya apa sih? Ketika kita mengakhiri telepon, jangan langsung dimatikan, kita harus bilang dulu, sudah dulu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu etika bertelepon ya anak-anak, paham? Kelima, akhiri percakapan dengan salam penutup. Jadi ketika kita mengakhiri telepon, jangan langsung dimatikan ya anak-anak. Kita harus bilang dulu, sudah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan etika yang terakhir itu adalah hindari kata yang tidak perlu. Nah, yang tadi itu jangan bertele-tele, jangan banyak basa-basi, langsung aja ke intinya. Nah, itulah etika bertelepon. Paham ya anak-anak? Yang kedua, materinya itu memecahkan pecahan sederhana. Memecahkan masalah yang melibatkan pecahan sederhana. Contoh, ibu membeli kue. Bagian yang 1/4 dimakan oleh Kak Jo. Dan bagian yang 2/4 dimakan oleh ayah. Siapakah yang makan bagian paling banyak? Ayo siapa? Ayo, iya betul. Ayah yang memakan bagian kue yang paling banyak. Yang ketiga, bentuk energi angin dapat berubah menjadi energi gerak. Mengubah energi angin menjadi energi gerak. Energi angin dapat diubah menjadi energi gerak. Pernahkah kamu melihat kincir angin? Ada yang tahu kincir angin? Iya, kincir angin. Kali ini kita akan mengubah. Nah, kali ini kita akan membuat kincir angin. Kincir angin digerakkan oleh angin ya. Kincir angin dapat dimanfaatkan sebagai penggerak dinamo. Angin adalah energi yang bergerak. Angin adalah udara yang bergerak. Iya. Gerakan angin itu memutar. Iya. Baling-baling. Gerakan angin memutar, baling-baling kincir angin. Semakin kencang angin, semakin cepat juga putaran geraknya, putaran kincirnya ya. Kalian di sini akan Ibu tugaskan untuk membuat kincir angin, dan nanti Ibu kasih kertas lembarannya. Di situ ada alat dan bahannya apa aja, nanti kalian cantumkan di situ ya. Baik, sebelum kalian membuatnya, Ibu akan jelaskan dulu. Kincir angin adalah alat yang mengubah energi angin menjadi energi lain. Nah, jadi kincir angin itu awalnya energi angin dan dia bisa berubah menjadi energi gerak. Iya. Cara kerja kincir angin. Angin bergerak.
Angin bergerak. Angin adalah udara yang bergerak. Saat bertiup kencang, ia memiliki energi. Memutar bilah. Energi angin memiliki bilah atau baling-baling kincir berputar. Sama seperti saat kamu meniup kincir kertasmu. Nah, kegunaan kincir angin apa aja sih? Kegunaan kincir angin menghasilkan listrik. Yang pertama itu menghasilkan listrik. Kincir angin besar digunakan untuk menghasilkan listrik, terutama di daerah yang banyak angin. Disebut juga PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Kincir angin yang berukuran lebih kecil bisa digunakan untuk memompa air dan menggiling padi dan gandum ya. Nah, bisa juga alat mainan. Kincir angin dari kertas. Kincir angin yang dibuat dari kertas itu untuk merasakan kekuatan angin. Nah, sekarang ibu akan memberi tugas kepada kalian berkelompok membuat kincir angin. Nah, ibu akan kasih kertasnya ya. Di situ kalian tulis alat dan bahan dan cara pengerjaan dan langkah-langkahnya membuat kincir angin ya. Nanti ibu nilai berkelompok. Oke, baik, mengerti? Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian belajarnya sangat hebat. Semangatnya luar biasa. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran ini, ibu mau tanya, tadi kita belajar apa aja sih? Siapa yang mau jawab? Ayo. Iya, kita tadi belajar apa? Anak, tadi kita belajar apa aja sih? Siapa yang mau jawab? Ayo, iya. Iya, kamu jawab. Iya, etika bertelepon. Yang kedua, memecahkan pecahan sederhana. Betul. Nah, yang tadi yang ketiga apa? Membuat kincir angin. Betul. Sudah paham ya anak-anak ya? Paham? Nah, alhamdulillah semuanya sudah paham. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, semuanya sudah mengerti ya. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.